Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sangat mulia, pada majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang takwa, dan kelak Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang mulia, pada kesempatan siang ini kita akan membincangkan tentang akhlak ketika hujan turun. Hujan adalah bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hujan adalah bagian daripada turunnya rahmat Allah untuk segenap makhluk. Lalu bagaimana yang mesti kita lakukan di saat datangnya hujan? Sebagian orang di ketika hujan turun yang muncul adalah rasa panik, karena kilat menyambar, petir pun tiba. Di saat suara menggelegar, maka yang terbayang dalam pikirannya adalah menyelamatkan elektronik yang ada di rumahnya. Dia perintahkan kepada anaknya untuk mencabut kulkas. Dia perintahkan anaknya untuk mencabut dispenser, mencabut kabel televisi, mencabut elektronik yang lain. Kabel seluruhnya dicabut. Untuk apa? Agar aman, tidak tersambar petir. Padahal ada hal-hal lain yang diajarkan agama kepada kita, sehingga datangnya hujan itu memberikan rahmat kepada kita. Karena turunnya hujan sesungguhnya adalah kasih sayang Allah untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang pertama yang diajarkan agama kepada kita, di saat hujan turun, mungkin diawali dengan gerimis, lalu kemudian hujan serentak turun. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan, salah satu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, zikir di ketika hujan turun, yakni yang disebutkan dalam salah satu riwayat yang sahih, yakni Allahumma sayyiban nafi'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari pada hadis yang ke-1032. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa lafaznya singkat, bacaannya pendek, tapi memiliki makna yang luas. Yang diajarkan agama kepada kita di saat hujan turun dengan lafaz yang pendek tadi adalah Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita minta kepada Allah, duhai Allah, jadikanlah hujan yang turun ini memberikan manfaat. Bahwa hujan yang turun itu adalah air. Walaupun di beberapa wilayah misalnya ada hujan yang turun adalah hujan salju atau hujan es. Misalnya di beberapa wilayah di Turki misalnya, maka bisa hujan itu turun adalah hujan salju, hujan es. Atau di Madinah misalnya, di ketika musim dingin, bisa saja hujan yang turun sesekali adalah hujan es. Tapi pada umumnya bahwa hujan yang turun itu adalah air. Dan air hujan ini tidak sama dengan air yang ada di sekitar kita. Jika kita menyiram bunga di sekitar rumah menggunakan air sumur bor, atau mungkin dengan air parit, atau mungkin dengan air sumur, lalu bandingkan dengan air yang Allah turunkan dari langit, anzalal matar,
maka sesungguhnya nilai keberkahannya berbeda. Maka di saat berkali-kali kita menyiram dengan air sumur, air bor dan semacamnya, maka dia akan tumbuh dengan subur. Tapi ketika hujan sekali saja turun, maka suburnya melebihi dari biasa yang kita siram. Apa maknanya? Bahwa hujan dari langit yang disebut dengan hujan itu adalah rahmat. Maka orang banyak mengatakan bahwa ketika hujan turun, maka itu adalah bagian daripada rahmat Allah untuk umat yang ada di muka bumi ini. Maka yang pertama, di saat hujan turun, maka jangan panik, jangan khawatir kalau elektronik kita akan terbakar karena tersambar petir. Tapi yang pertama adalah tenang jiwa kita, lalu berzikir atas nikmat yang Allah turunkan kepada kita dengan membaca zikir Allahumma shayyiban nafi'a. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak yang mesti kita terapkan di ketika datangnya hujan adalah bahwa di saat hujan turun, maka ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa di saat hujan turun, maka di saat itu adalah waktu yang tepat kita melaksanakan doa. Karena di antara doa yang mustajab, selain daripada menadahkan tangan, meminta kepada Allah dengan penuh pengharapan di 2/3 malam atau 1/3 malam akhir, salah satu di antara doa yang waktunya mustajab adalah ketika turunnya hujan, lalu kemudian kita meminta dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Waktu hujan itu adalah waktu yang tepat kita berdoa. Mungkin dari sekian banyak hajat yang kita miliki, Bapak Ibu, yang mungkin tak dapat disebutkan satu persatu. Kita berhajat ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin kita berhajat anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Mungkin kita menginginkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Atau mungkin kita menginginkan rizki yang barokah. Kita minta kepada Allah usaha yang lancar. Atau mungkin kita minta kepada Allah bisa sampai ke tanah suci. Dan permintaan lain yang mungkin jumlahnya lebih dari segudang. Maka di saat itu turun hujan, maka ini adalah waktu yang tepat kita minta kepada Allah. Dari hajat-hajat kita yang banyak, mintalah kepada Allah. Di saat itu mudah-mudahan dari sekian banyaknya doa kita yang dulu pernah kita lafazkan, tapi doa-doa kita yang banyak itu adalah doa-doa yang hampa. Mudah-mudahan di saat turunnya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah dari hajat atau doa-doa yang pernah kita perkenankan kepada Allah tapi belum diijabah. Bapak Ibu jemaah solat zuhur yang dimuliakan Allah, maka di saat yang kedua turun hujan, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, akhlak yang mesti kita ketahui adalah bahwa hujan turun itu adalah rahmat. Sebanyak tetesan air hujan dari langit, maka sebanyak itu pula malaikat rahmat turun. Maka orang-orang yang dia redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita dengan datangnya hujan, maka mudah-mudahan di saat kita berzikir, kita berdoa, kita minta kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat, mudah-mudahan Allah akan tunaikan, Allah akan ijabah doa-doa kita. Maka yang ketiga, bahwa di saat hujan turun, maka jangan sesekali kita mengeluh. Berapa banyak Bapak Ibu jemaah yang mulia, hujan turun, padahal ini adalah rahmat. Tapi sebagian umat, sebagian manusia, justru di saat rahmat turun, dia mengeluh. Dia merasa tidak senang, bahwa dianggap bahwa hujan itu adalah sesuatu yang tak baik baginya. Dia sedang menjemur pakaian, ingin pakaiannya kering, tapi turun hujan. Lalu kemudian dia mengeluh. Di saat hujan turun, dia mengeluh karena sepeda motornya baru dicuci atau mobilnya baru masuk dorsmir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa di balik dari turunnya hujan,
sesungguhnya Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena di balik dari turunnya hujan adalah rahmat Allah yang amat luas. Yang terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka di saat hujan telah reda, hujan turun, maka hendaknya kembali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita minta kepada Allah bahwa hujan yang turun itu adalah bagian daripada karunia Allah yang turun kepada kita, dan kita minta rahmat Allah, kasih sayang Allah itu juga turun kepada kita. Kepada Allah kita berserah diri, kepadanya kita meminta. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.